bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat Nabi merupakan syariat yang sempurna dan terbaik dibandingkan syariat-syariat sebelumnya. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, kalau syariat Nabi SAW itu gambarannya seperti seseorang masuk ke satu istana. Istana itu mewah, megah dan indah. Namun di situ ada satu lubang yang belum diisi dengan bata. Setiap orang yang melihat keindahan istana tersebut, mereka mengakuinya, melainkan menyayangkan kenapa lubang itu masih ada. Maka kata Nabi SAW, "Ana maudhi'u labinah." Akulah yang menutup lubang tersebut. Hadis ini menunjukkan kalau syariat-syariat sebelum Nabi SAW bagus, namun belum sempurna. Maka ketika diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW, maka beliau membawa syariat yang sempurna ini. Ya, makanya syariat ini disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal, dilipat gandakan pahala bagi orang yang menjalankan syariat Nabi SAW. Ya, dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ini memotivasi bagi orang yang beriman kepada Nabi SAW agar benar-benar menjalankan syariat Nabi SAW. Karena dia mendapatkan syariat Rasulnya yang paling terbaik dan yang paling sempurna. Maka yang sangat disayangkan dari umat ini, dia beriman kepada Nabi SAW, namun dia tidak mempelajari syariat Nabi SAW. Atau dia beriman kepada Nabi SAW, namun tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Nabi SAW. Maka dia mendapatkan kerugian yang sangat besar dari kesempurnaan syariat ini. Dan di antara keistimewaan syariat ini, selain sempurna, dia memiliki ganjaran yang besar. Makanya umat ini beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, ya, dia mendapatkan ganjaran lebih sedikit dari ibadah yang dia kerjakan dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini hikmah dari penetapan Allah kepada syariat ini. Dengan usia umat Nabi SAW yang singkat, namun Allah memberikan ganjaran yang besar dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga larangan keras dari firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Ada larangan keras terhadap perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah dia menyelisihi syariat Nabi SAW. Agama ini telah sempurna. Maka kalau sudah disempurnakan oleh Allah, dia tidak butuh suatu hal yang baru sedikit pun. Yang perlu dikerjakan oleh seorang muslim, dia mempelajari syariat ini kemudian dia mengamalkannya sebaik mungkin. Sedangkan perbuatan bid'ah dia menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, "Man za'ama man ibtada'a fid din fara'ahu hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menyangka kalau perbuatan bid'ah itu termasuk kebaikan. Jadi dia berbuat bid'ah menyangka kalau perbuatan bid'ah itu kebaikan. Sebagaimana perkataan orang, bid'ah hasanah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama dan dia menyangka kalau perbuatan itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia telah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian.
Kalau sudah sempurna, artinya semua telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berbuat bid'ah dan menyangka perbuatan itu baik, nggak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menyangka kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena ada hal yang belum disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, Imam Malik melanjutkan, barang siapa atau apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman sekarang bukan agama. Maka agama itu semuanya telah dikerjakan atau telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam yakun yauma idzin dinan, lam yakun al yauma dina. Apa yang tidak termasuk agama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman sekarang pun tidak termasuk dari bagian agama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah telah menjelaskan semua kebaikan yang menuntut seorang muslim jalan menuju surga, dan telah dijelaskan semua keburukan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah beliau wafat melainkan telah disempurnakan agama ini dan semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.